Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk waktunya bisa sharing di tempat Anda. Dan salam hormat jika ada teman sejawat, medis atau siapapun Anda yang bergerak di bidang kesehatan. Saudara siap diberkati Tuhan, saudara? Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru tentang kesehatan di dalam Tuhan. Di dalam tugas sehari-hari sebagai pengajar kesehatan, saya sering melihat bahwa ilmu kami nggak berguna kalau kita ketemu pencipta kami. Ada banyak kesaksian di dalam kehidupan kami yang akan saya ceritakan nanti hari Kamis tentang doa dan mujizat, di mana ada seseorang banyak yang sudah sakit tidak bisa sembuh, tapi didiagnosa pasien itu sembuh. Osteoporosis, patah tulang, tidak ada obatnya. Saya punya pasien di Semarang, dia foto karena lututnya sakit, dia mengkena osteoporosis stadium 3. Jadi tulang, femur, tulang dan tulang paha dan tulang betis sudah bertemu. Jadi udah nggak ada cairannya sehingga duduk aja sakit. Terus dia tanya sama saya, jus, karena saya ahli pangan, saya mengaturkan pangan pasien, saya bilang sorry, osteoporosis nggak ada obatnya. Tapi coba kamu pergi ke Malaysia atau ke Singapura, foto lagi, terus ketemu konsultasi lagi. Dan ketika dia di Singapura, dia ketemu seorang medis, dia bilang begini itu medisnya, ini salah ini, kamu enggak kena osteoporosis stadium 3. Nah, pasien ini senang, saudara, puji Tuhan, wih Tuhan baik, ternyata saya enggak osteoporosis. Lalu medisnya bilang, enggak, maksud saya, ini bukan stadium 3, ini stadium 4 gitu. Saudara ingat ketika kau cari pertolongan orang lain, tadi pagi saya sudah khotbah tentang anak yang hilang. Ketika dia nggak pulang tapi dia minta tolong sama penjaga babi, maka dia dipermalukan. Saudara, konsepnya begini sebenarnya. Kalau Anda sakit, Anda harus ke dokter, tapi tolong saudara, pengharapanmu bukan kepada kami, bukan sama orang pintar, tapi pengharapanmu sama Tuhan pencipta itu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Patah semangatnya saudara, dari osteoporosis stadium 3 pergi ke orang pandai, analisa lebih pandai, analisa lebih tajam, dan menunjukkan kelemahannya lebih parah. Seperti saudara menghitung kekuranganmu 100 juta, tetapi akhirnya ketemu accounting terbaik dan dia bilang kurangnya 1M, kurang lebih seperti itu. Lalu saya bilang begini, gak ada jalan lain, harus dioperasi. Medis dari rumah sakit itu, Singapura, bilang, kalau nggak dioperasi sekarang, kau akan lumpuh seumur hidup. Lalu saya bilang, dia panggil saya Ko Yohanes gitu, saya bilang, oke, nggak apa-apa deh, tapi tolong di detik-detik terakhir ini, ambil tanganmu, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, pertolonganku bukan dari kesehatan, pertolonganku dari pencipta tulang. Yang setuju katakan amin. Memang kalau sudah businya rusak, sepeda motor gak usah didoakan, ganti aja busi. Konsepnya Anda menyembah Tuhan pencipta. Yang mengerti katakan amin. Saya tanya begini, kukumu masih tumbuh enggak? Masih tumbuh. Kukumu tumbuh bukan dari jumlah rekeningmu, karena Tuhan masih intervensi hidupmu. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Jadi kalau mata Anda enggak cukup melihat kuasa Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Kalau telinga Anda belum mendengar kabar baik tentang Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak baik. Karena Anda ini special edition, diciptakan bukan untuk melihat dan mendengar, tetapi hatimu percaya kepada Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Jadi kalau saudara, apapun itu saudara, di bidang ekonomi, kesehatan, saudara belum melihat sesuatu yang menyenangkan saudara, Anda nggak perlu susah, saudara. Karena kesenanganmu itu ketika kau punya Tuhan Yesus. Amin. Sumber sukacitamu itu Tuhan. Nah, singkat cerita saya bilang begini, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan begini, mungkin kamu belum berdoa, atau kamu sudah berdoa tetapi salah caranya. Jadi kalau medis dikasih hikmat Tuhan bilang kamu nggak bisa sembuh, jangan minta sembuh, minta yang baru. Yang mengerti katakan amin. Ada satu cerita pabrik baterai punya anak, anaknya bermain baterainya habis, lalu dia bilang sama papanya, Pak, boleh pinjem baterai? Buat apa? Papa pencipta baterai.
Begitu pula dengan Tuhan Yesusmu, dia adalah pencipta tulang. Yang setuju katakan amin. Saya suruh tangannya bilang, Tuhan layakkan hamba. Bukan cuma cara hidup hamba yang baru, bukan cuma mata hamba yang baru, tapi dalam Tuhan, ciptaan baru. Dalam nama Yesus, tulangnya baru. Saya suruh doain pagi, siang, malam. Itu nunggu 2 hari habis difoto. Akhirnya adalah hari H, dia dioperasi. Waktu dokternya itu datang, dia tanya dulu, ini gulanya stabil? Stabil. Siap? Siap. Semua udah disiapin perlengkapan operasi, saya mau lihat fotonya. Waktu dilihat foto, medis ini kaget sampai kertasnya itu jatuh, diambil sama susternya, terus dia bicara begini, ini fotonya? Iya. Nggak salah foto? Enggak. Ini bukan foto dari Indonesia? Bukan, foto di rumah sakit kita. Ini aneh. Jadi begini, pasiennya ini umurnya 49. Itu fotonya bukan foto orang umur 49, foto tulang anak SMP, ciptaan baru. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Kalau saudara bertemu Tuhan Yesus, one night with the King changes everything. Kalau kau ketemu Tuhan pagi ini, saudara, bukan cuma hidupmu yang dibikin baru, tapi dalam nama Yesus jantungmu baru. Pastor yang sakit di rumah, enggak masalah. Satu orang bertemu Yesus, satu rumah diselamatkan Tuhan. Jadi saudara dengarkan saja, hari ini saya akan ajarkan tentang diabetes. Diabetes itu menyerang kita. Sebenarnya diabetes itu seperti sesuatu virus yang menyerang semua orang. Virus itu datang di kota Anda, tidak pernah tanya dan permisi kepada Anda. Inflasi pun naik tanpa permisi sama Anda. Tapi orang yang punya Tuhan akan terlewatkan semua itu. Walaupun 1000 sebelah sisiku rebah dan 10.000 kananku rebah, aku tidak akan terhampiri, saudara. Amin, saudara. Nanti saudara bisa bicara begini, walaupun 1000 sebelahku diabetes dan 10.000 sebelahku stroke, aku tetap sehat di hadapan Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Tapi ingat saudara, tadi pagi kita belajar iman tanpa tindakan sia-sia. Ada satu cerita, murid Yesus dalam satu perahu yang sama, muridnya 12, murid Yesus yang sama, perahunya sama, Galileanya, danaunya sama, badainya sama, Yesus datang yang sama. Saya ulangi lagi, Yesusnya sama, masalahnya sama, perahunya sama, seperti saudara hari ini gerejanya sama, gembalamu sama, Yesusnya sama. Tapi berapa kali di cerita itu yang berjalan di atas air cuma Petrus. Yesus sama, perahu sama, masalah sama, tempatnya sama, yang mengalami mujizat cuma satu. Kehadiran Yesus bukan segalanya, sadar Yesus hadir segalanya. Kecepatan Petrus mencoba, kalau kamu Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Langsung Petrus mengeluarkan kakinya dari tempat yang nyaman itu. Satu perahu yang dia anggap aman. Dia tahu tempat yang aman bukan di perahu, tempat yang aman di sebelahnya Yesus. Dulu ceritanya memang Yesus dibangunkan di tempat tidur, di dalam perahu itu. Yesus bangun, lalu Yesus bangun dan mendiamkan badai. Diam kamu badai. Sehingga pikiran murid-muridnya, tempat yang aman di dalam perahu. Dia salah. Tempat waktu itu aman di perahu, karena Yesus di dalam perahu. Pasal 14, Yesus di atas air. Halo? Jadi tempat yang aman bukan pengalaman imanmu. Tuhan bilang yang ini berbeda dengan yang besok. Masalahmu beda-beda. Dulu kau flu, kau disembuhkan Yesus yang sama. Hari ini kau diabetes. Daud bicara begini, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang itu akan melepaskan aku dari Goliat ini. Harusnya Anda juga berani bicara begini, Tuhan yang pernah menyembuhkan aku flu dan tipes di masa kecilku, dia nggak pernah berubah. Dia akan menyembuhkan diabetesku sekarang. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Masalahnya boleh beda saudara, tapi Tuhan Yesusnya sama. Karena itu saya akan ajarkan tentang Tuhan. Saya tidak akan mengajarkan sama saudara bahwa apel mengandung polifenol untuk menyembuhkan jantung. Tapi kebenarannya, Tuhan pernah menciptakan apel. Tuhan yang sama menciptakan hisperidin dan polifenol anti serangan jantung. Tapi Tuhan yang sama menciptakan jantungmu. Kalau kau makan apel melibatkan Tuhan pencipta itu, waktu kau kunyah apel itu belum habis, jantungmu disembuhkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hari ini kita tidak belajar pandai, tidak belajar untuk sembuh, karena kesembuhan itu dari Yesus.
Kita hanya belajar sesuatu yang bijaksana, supaya setelah disembuhkan Tuhan, punya cara untuk menjaga kesembuhan itu. Kalau Anda belajar Taman Eden, dulu Adam ditaruh di Taman Eden ciptaan Tuhan. Taman yang begitu indah dan sempurna, manusia ditaruh di sana punya tugas memelihara dan mengembangkan taman itu. Jadi saudara, kesehatan itu dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tugas saudara bukan mengejar kesehatan itu, tapi mengelola kesehatan yang dari Tuhan. Nanti malam saya akan jelaskan soal stroke. Di dalam satu Bethesda kolam itu ada orang stroke. Ada orang lumpuh 38 tahun. Dan Tuhan mendatangi dia. Di sana ada malaikat Tuhan yang membuat air mendidih. Siapa yang masuk disembuhkan Tuhan. Di sana ada malaikat Tuhan, ada kuasa Tuhan, tapi orang ini tetap lumpuh. Sampai Yesus datang kepadanya. Saya mau ngomong sama saudara, kau punya Tuhan yang sama. Tapi hari ini Tuhan bicara sesuatu spesifik dalam hidupmu. Kamu dan sekeluargamu akan disembuhkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Hari ini kita akan belajar itu saudara. Oke, saya minta slide saya. Kita akan belajar soal diabetes. Kita hari ini akan belajar masuk surga tanpa diabetes. Yang setuju katakan amin. Masuk surga itu pasti saudara. Karena yang punya surga mengundang saudara. Sebelum itu kita akan belajar firman Tuhan dulu. Ini istri saya, ya. Istri saya minta izin ngambil presenter. Anda lihat ini. Jadi saya salah satu pengajar di Istana Presiden soal kesehatan, saudara. Hari ini saudara spesial. Saya hanya ngajar orang priority di Indonesia, jadi tidak semua orang bisa ketemu saya. Jadi yang ketemu saya itu selalu orang-orang prioritas. Jadi hari ini Anda prioritas surga. Mau tepuk tangan buat Tuhan dulu, saudara. Saya juga pengajar tentara ya, jadi mabes. Saya baru tahu pagi ini saya bertemu dengan tentara-tentara surga, saudara. Amin, saudara. Tentara harus kuat, saudara, harus sehat, ya. Saya ngajar sampai seluruh dunia, dari Papua sampai ujung-ujung bumi, dari Arab sampai mana-mana. Saya sering ketemu orang jahat jadi pasien saya. Saya tanya sama pasien-pasien jahat itu, kenapa kamu kok kepingin sehat ketemu saya? Dia jawab begini, supaya jahatnya bisa lama. Wow, wow. Supaya saya bisa menikmati kekayaan saya, hasil kejahatan saya. Wow. Tuhan bilang kamu harus pergi ke gereja-gereja. Ajarkan mereka, bukan cuma baik hari ini, bukan cuma bisa bertepuk tangan hari ini, pastikan mereka nggak stroke, bisa tepuk tangan buat Tuhan selamanya. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Karena orang-orang yang seperti ini, pagi-pagi mencari Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, anak cucumu akan perkasa di bumi ini. Karena itu kau harus sehat dan panjang umur, supaya kau punya kesempatan melihat Tuhan menjadikan cucumu diberkati Tuhan. Bukan cuma puas melihat anakmu melayani Tuhan, tapi kau melihat cucumu melayani Tuhan. Waktu anakmu di wisuda, kau boleh datang, tapi kau bicara begini, bahkan cucuku pun di wisuda, aku masih sehat. Yang mengerti katakan amin. Hari ini kita akan belajar itu. Saya ketemu orang-orang yang cinta Tuhan, tapi engkau harus sehat, supaya kau bisa mencintai Tuhan seumur hidupmu. Saudara cinta Tuhan, suka baca Alkitab, dilarang nggak mau, suka baca firman Tuhan. Setan bisa ngerayu Anda salah makan. Dengan makan telur setengah mateng, omfomkoidnya bikin katarak. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan habis ini, saudara ya. Ada yang tanya begini, Pastor, saya makan telur setengah mateng kok belum katarak? Sabar ya, semua indah pada waktunya. Sabar, katakan sebelum sabar, gitu ya. Nanti saya jelaskan ya, jangan emosi ya. Saya juga ngajar di bank, saya juga pengajar di Asuransi Nasional BPJS, saya dosen teologi, saya juga ngajar di beberapa kampus ya, ini di Indonesia. Saya juga pengajar di TV ya, kalau saudara punya saudara di Indonesia, saya juga pengarang buku ya. Oke, ini anak saya ya. Anak saya dulu agak cacat begitu ya. Jadi nggak ada keturunan penyakit nggak ada. Karena Yesus kita jago mutus kutuk keturunan. Yang mengerti katakan amin. Papi saya tingginya cuma 160 cm. Saya 180. Anak saya sekarang sudah 185. Mau saya tinggikan sampai 190, terserah saya. Kenapa? Bersama Tuhan tangan saya diberkati Tuhan. Amin. Cuma iman tanpa tindakan sia-sia. Kiwi kuning isinya arginin, pepaya isinya beta karoten. Kalau putih-putihnya tempat nempel biji kau kasihkan ke anakmu,
maka anakmu bersama Tuhan pencipta pepaya akan meninggikan badan anakmu. Yang mengerti katakan amin. Biasanya habis khotbah begini bapak-bapak langsung beli pepaya. Saya bilang nggak bisa. Semua ada waktunya, karena itu kalau Tuhan sudah bilang memberi, cepat memberi. Ampuni, cepat ampuni, karena ada limit waktu dari Tuhan. Ya, jadi yang bisa tinggi cuma yang umurnya di bawah 23 tahun. Jadi cuma anak-anak kecil, ya. Walaupun ada opa-opa yang bilang begini, wah, tapi hati saya seperti anak kecil. Oh, tidak dihitung ya, saudara ya. Itu cuma masalah masuk surga atau enggak, ya. Kalau masalah tinggi, umurmu terbatas. Jadi anak-anak tolong dikasih pepaya yang banyak. Tapi kalau telapak kakinya anakmu sudah warnanya oranye, stop. Itu tanda beta karoten sudah maksimal. Ayo kita belajar firman Tuhan dulu, saudara ya. Ibrani pasal 12 ayat 16. Jangan sampai ada yang cabul atau yang tidak beretika seperti Esau, yang hanya untuk satu potong makanan menjual hak kesulungannya. Karena kamu tahu bahwa sesudah ketika dia ingin mewarisi berkat, dia ditolak. Karena dia tidak menemukan tempat untuk pertobatan, meskipun dia mencarinya dengan rajin dan air mata. Ada satu saat kau boleh menangis dan Tuhan tolong saudara, tapi ada satu saat Tuhan tidak menolong saudara. Ini contoh salah satu dosa-dosa purbakala. Jadi dosa pertama itu Adam, saudara. Dosa pertama bukan selingkuh. Dosa pertama bukan marah sama orang tua. Dosa pertama Adam salah makan. Dosa pertama itu salah makan. Dosa pertama itu apa, saudara? Katakan sebelahmu, bertobat. Jadi hari ini kita akan bahas ini. Ini dosa ketiga setelah No. No, he didn't eat wrong, but he drank until naked. No, tidak pernah salah makan. Yang lainnya mati, dia tidak pernah mati. Tapi dia salah minum, sehingga dia telanjang. Jadi dosa kedua, salah minum. Dosa ketiga, itu namanya Esau. Esau menukar kesehatannya dia. Hak sulung dari Yesus kesembuhan itu dengan makanan. Hari ini kita akan belajar kesembuhan dari Tuhan. Tapi jangan pernah saudara menukar makanan untuk kesembuhan yang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin itu enggak rela. Yang setuju katakan amin. Oke. Ini ceritanya. Abraham bilang sama Ishak bahwa keturunannya akan banyak. Tapi ketika Ishak menikah dengan Ribka, ternyata istrinya mandul. Lalu dia minta tolong sama Tuhan dan Tuhan mengabulkan permohonannya. Ribka istrinya mengandung. Yang pertama berwarna merah seperti pakaian berbulu di seluruhnya. Jadi mereka memanggil namanya Esau. Setelah itu saudaranya keluar dan tangannya memegang tumit Esau. Jadi namanya disebut Yakub. Ishak berusia 60 tahun ketika dia melahirkan mereka. Jadi yang satu ini kesayangan mamanya, suka masak. Yang satu suka berburu, kesayangan papanya. Satu saat Yakub ini memasak sup kacang merah. Esau punya hak sulung. Lalu Esau pulang dari berburu, dia lelah, tiba-tiba dia mencium bau makanan. Dan Esau berkata kepada Yakub, tolong beri saya makan dengan supmu itu, karena saya sudah lelah. Tapi Yakub berkata begini, jual dulu hak kesulunganmu. Saudara, sebenarnya yang punya hak sulung atas tanah itu Esau. Jadi kacangnya yang dimasak Yakub itu kacangnya Esau. Harusnya dia mintanya begini aja, kamu curi kacang saya ya, kasihin saya, udah beres. Kalau kau sadar kau punya hak, seperti Hawa nggak sadar dirinya secitra dengan Tuhan, digoda sama ular. Kalau kau makan ini kau seperti Tuhan, padahal Hawa sudah seperti Tuhan. Lalu saut Esau, aku akan mati, jadi apa gunanya hak lahirku ini? Anda lihat saya dalam praktek sehari-hari ketemu pasien yang aneh-aneh. Sudah sakit diabetes, gula darahnya sudah 400, saya bilang jangan minum soda, jangan makan roti malam hari, jangan makan buah malam hari, karena buah tidak boleh dimakan malam hari. Jawabannya begini, tante kan sudah mau mati. Yang tersinggung katakan amin. Masa hidup sekali dilarang-larang? Saya bilang, tante kalau hidupnya 3 kali enak. Yang pertama kanker, bosen. Yang kedua stroke, yang ketiga sehat. Tapi karena sekali harus sehat. Yang mengerti katakan amin. Katakan sebelahmu, harus sehat.
Jadi kalau yang dikasih tahu ngelanggar terus, itu keturunannya Esau. Ya, ngerti ya? Ini firman loh, bukan saya ya. Lalu Yakub bicara, kamu harus sumpah dulu dan menjual itu kepada saya. Dan akhirnya Yakub memberikan rotinya dan Esau meremehkan hak kesulungannya. Saudara, yang tersulung dari kita adalah Yesus. Dia sudah mati buat kita supaya kita menjadi yang sulung, punya hak kesulungan. Apakah itu bilur-bilurnya menyembuhkan saudara? Yang setuju katakan amin. Jangan lagi saudara belajar dari firman Tuhan ini menukar kenikmatan makanan itu hanya untuk meremehkan kasih Yesus. Jadi hari ini kita akan belajar, jangan makan ini, makan yang ini. Bukan untuk sembuh, karena kesembuhan dari Tuhan. Amin saudara. Hanya untuk mengerjakan hak sulungmu itu, bahwa Tuhan sudah tebus engkau. Ada seorang mama masak nasi untuk anaknya. Seorang mama belum tentu pandai menggambar, tapi seorang mama pasti pandai menyiapkan makanan buat anaknya. Seorang mama masak nasi tidak menunggu anaknya request, ma, jangan lupa ya ma, aku masih hidup ma, besok masak buat saya ma. Tidak perlu. Tapi ada satu saat seorang mama masak nasi, anaknya kelaparan. Kasih mama tidak cukup, butuh respon seorang anak membuka tempat makanan itu dan makan dan berterima kasih kepada mama. Ada seorang anak yang lucu berbicara begini, mama, saya tidak apa-apa, tidak usah makan, asal punya mama. Loh, mama sudah terlanjur masak, kamu harus makan. Tidak perlu mama, mati juga nggak apa-apa, asal punya mama. Yesus sudah menyembuhkan saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara nggak boleh lagi bilang begini, nggak apa-apa saya diabetes, asal punya Yesus. Nggak apa-apa saya sakit, asal saya masuk Yesus. Karena Tuhan sudah terlanjur mati dan saudara wajib sembuh. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Katakan sebelum pasti sembuh. Sekarang kita masuk di materi ini. Saya akan kasih gambar yang agak mengerikan supaya saudara kalau keluar nanti makan siang hati-hati. Oke ya? Nah, ini ya. Sabar ya, ini gambar paling sopan ya. Sebenarnya dia harusnya dipotong ini. Jadi diabetes ini ada dua, tipe 1 dan tipe 2. Saudara siap diberkati Tuhan? Saudara akan belajar agak sulit, ini semester 4, banyak yang nggak lulus. Saudara ini bukan medis, tapi hari ini belajar kesehatan. Itu berarti Tuhan cinta saudara. Saya ini pemimpin saudara, saya punya banyak manajer. Saya nggak akan sekolahkan manajer saya, kalau dia tidak menghasilkan sesuatu buat saya. Kalau saudara bukan orang kesehatan hari ini hadir, tanpa direncanakan, Tuhan ingin Anda belajar diabetes. Berarti Anda ini bagi surga, menguntungkan pihak surga. Jadi surga menganggap saudara ini bermanfaat hidup itu. Karena itu Tuhan ingin saudara panjang umur. Yang mengerti katakan amin. Gunakan hak ini dengan baik. Tidak semua dipilih Tuhan untuk hidup. Hari ini Tuhan ingin Anda maksimal. Karena diabetes ini mengerikan. Dia bukan penyakit, tapi dia jumlahnya terlalu banyak. Sehingga membuat tangan Anda bisa dipotong. Membuat mata Anda bisa buta. Bagaimana Pak yang terlanjur sakit? Tenang. Tuhan itu sungguh baik saudara. Tinggal saudara bilang, minta ampun Tuhan. Ampuni salah makan saya. Saya tidak menjaga bait suci ini. Tuhan itu setia. Kalau saya menolak saudara di klinik, kalau dokter menolak saudara di klinik, Tuhan saudara tidak pernah menolak saudara. Yang mengerti katakan amin. Tugasmu cuma satu hari ini. Percaya kesembuhan itu sungguh ada. Ya, oke. Kita masuk mulai saudara. Lihat ini semua, konsentrasi di sini semua. Saya akan tunjukkan. Yang ini pastor. Saya pastor, orang baik, pinter, sekolah, terhormat. Ini pasien biasa-biasa saja. Tapi bangun tidur, Tuhan adil, gulanya sama-sama 70, sama-sama 70. Ke gereja, enggak ke gereja, bangun tidur, enggak ada gulanya. Jumlah gula darah setiap orang harus di bawah 100. Anda sekarang lihat perempuan ini ya. Dia bangun tidur, makan sesuatu. Dia minum teh manis. Maka gulanya naik. Jadi 90. Lalu dia makan roti. Tetap naik gulanya. Walaupun sudah didoakan. Doa tidak merubah nutrisi. Yang mengerti katakan amin. Pak sudah saya doakan dalam nama Yesus. Tetap naik. Kau harus ngerti ini sehingga kau sekarang tidak akan mendoakan sesuatu yang salah. Karena doamu tidak merubah nutrisi. Anda lihat gulanya berapa? Naik. Makan lagi. Maka naik.
Nah, sekarang kita lihat pendeta ya, Pak Yohanes Sunardi. Ini kan orang biasa ini. Ya, kita lihat pendeta ini. Pendeta pinter macam-macam. Kita lihat, dia makan sesuatu. Tetap naik. Tetap naik. Jabatanmu tidak mempengaruhi gula darahmu. Yang mengerti katakan amin. Berarti ya saudara ya sekarang ya. Yang ikut som atau tidak ikut som, jaga makan. Yang mengerti katakan amin. Aminmu nggak rela. Yang mengerti katakan amin. Makan lagi, tetap naik. Minum lagi manis, tetap naik. Ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, maka gula akan naik. Kalau dia lebih dari 100, disebut diabetes. Tapi Tuhan itu baik, dia menciptakan namanya pankreas. Maka pankreas ini akan menghasilkan hormon insulin. Dan insulin akan menarik kelebihan gula. Contoh, perempuan yang sama dan laki yang sama, punya Tuhan yang sama, punya pankreas yang sama. Kita lihat responnya. Maka pankreas ini mengeluarkan insulin. Maka gula ini ditarik ke tangannya. Maka yang terjadi gulanya tinggal 3, jumlahnya berkurang. Lalu insulin mengeluarkan lagi, bekerja di dadanya supaya ototnya menarik gula. Lalu gulanya jadi turun lagi. Tapi 100 masih batas normal, harus di bawah 100. Maka insulin mengeluarkan lagi, maka menarik gula sisanya dan ditarik ke kaki dan gulanya normal menjadi 70. Jadi insulin membantu saudara tidak diabetes. Anda lihat saya punya insulin yang sama, tapi gulanya nggak mau ditarik, keluar lagi jadi tetap 4. Saya keluarkan insulin lagi, gulanya nggak mau masuk, masih di dalam darah, sehingga jumlah gulanya masih 200. Tambah lagi, tetap nggak bergoncangkan. Maka yang ini disebut sehat, yang ini disebut diabetes. Sejauh ini yang mengerti katakan amin. Sama-sama punya insulin, tapi yang satu tidak bekerja. Hari ini kita akan belajar mengapa insulin saya tidak bekerja. Kalau ada insulin harusnya gula ditarik masuk, sehingga dalam darah tidak ada gula. Tapi ketika insulin itu tidak bekerja, maka yang terjadi adalah begini. Gula di dalam darah masih berlebihan, tidak bisa masuk ke dalam ini. Kalau gula darah masuk ke otak, kok bisa bangun? Kalau nggak ada, kok koma. Karena itu orang pingsan dikasih es teh manis, dikasih manis supaya dia bangun. Jadi ingat ya, orang pingsan jangan dikasih stik, nanti pingsan. Ngerti ya? Karena butuh gula darah. Ngerti ya? Jadi kalau ada saudara yang diabetes tiba-tiba pingsan, itu namanya hipoglikemia. Jangan dipeluk. Banyak yang salah, ditangisin, mami. Mati dia. Matinya apa? Kepeluk kamu itu. Harusnya dia masih hidup, masih koma. Kasih aja gula mulutnya. Sama Tuhan Yesus, tolong. Nah begitu ya, ngerti ya? Yang mengerti katakan amin. Jangan ditangisin, dipeluk. Saya. Itu orang belum meninggal masih gini. Tapi dia yang ngomong. Ngerti ya? Ini nggak usah dibahas, tapi nanti akan saya bahas di hari Selasa. Stres meningkatkan gula 300% tanpa salah makan. Katakan sebelahmu, jangan stres. Pak, stres gara-gara apa? Semua yang masih muda, sekarang pasien saya banyak anak SMA, banyak muda. Karena dia kena ujian nggak bisa. Ada anak SMP, SD itu 9 kali 9 berapa ya? Yesus. Diabetes. Yang tua, investasinya turun, diabetes. Ada seorang mertua, jaga makan, vegetarian, nggak minum manis, diabetes. Kenapa? 40 tahun tinggal sama menantu yang kayak macan itu, ngerti ya? Jadi Tuhan bilang, ampuni musuh-musuhmu. Jangan kamu khawatir, maksudnya Tuhan apa? Jangan diabetes. Untuk mengerti itu, datang ya Selasa, saya akan jelaskan hubungan stres dan diabetes. Kenapa marah-marah itu menghasilkan gula darah? Nah, nanti kita belajar. Bahkan ada petinju ya, atau orang yang mau kalah jadi sehat. Kenapa itu? Nah, itu nanti kita belajar. Kenapa ada yang futsal stroke? Kenapa ada orang badminton malah stroke? Nah, nanti kita belajar itu. Sekarang kita belajar soal ini, tanda-tanda diabetes. Gereja hanya belajar tanda-tanda akhir zaman, saudara. Jadi akhirnya belum akhir zaman sudah diabetes semua. Hari ini kita berdoa dan berjaga-jaga. Hari ini kita harus tahu tanda-tanda diabetes. Yang pertama, lelah.
nyetir, dengar khotbah, begini. Ini sudah setengah jam lebih saya ngomong, 30 menit saudara. Terasa enggak saudara? Saya terasa saudara. Tapi bukan berarti saya diabetes, karena saya berdiri saudara duduk. Ngerti ya? Kalau Anda nggak lelah, berarti Anda sehat. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara. Ini penting. Masa lihat bioskop, lihat sinema gitu, lelah. Yang kedua, luka sukar sembuh. Jerawat nggak sembuh-sembuh. Ya, jerawat itu pasti ada sih. Cuma itu hanya tanda. Di sini jerawat berarti pencernaanmu terganggu. Di sini berarti paru-paru terganggu. Di sini, di mulut sini, dari sini berarti lagi mens. Loh, Pastor, tapi suami saya juga di sini, berarti suamimu mens, gitu. Normalnya nggak mungkin laki-laki di sini itu ya. Di punggung itu berarti kurang vitamin A gitu ya. Jadi kami ini nggak sakti, kami ini hanya belajar tanda-tanda sehingga kami tahu oh kurang wortel gitu aja ya. Itu kerjanya. Lalu ada yang beratnya turun mendadak, bukan kurus loh. Turun mendadak dari gemuk makan banyak langsung mendadak. Bukan berarti sebelahmu yang kurus diabetes loh ya. Maksud saya dari gemuk kurus. Saya tahu punya pasien itu ada 3 jenis. Yang pertama namanya mesomorph, lahir langsung bagus badannya. Ada itu. Ada yang lahir namanya ektomorph, kurus terus, makan banyak kurus, makan 2 piring kurus. Saya punya pasien itu makan semangka 1 gini habis fitness. Saya tanya, kamu ini perempuan atau Goliat kamu ini? Perempuan itu loh makan bisa banyak begini. Tapi ternyata dia ektomorph. Nah, golongan terakhir memang nggak enak disebut. Dia endomorph. Gampang gemuk, saudara. Kasihan ini. Dia makan dikit aja gemuk. Kadang-kadang nggak makan, cuma lihat aja gemuk, saudara. Nah, ini namanya endomorph. Tapi jangan bingung, nanti saya ya di retreat, saya akan ajarkan. Saya salah satu pengajar beberapa artis-artis, saudara ya. Nanti akan saya ajarin. Retreat yang belum ikut ya, nanti akan saya ajari rahasianya. Menghilangkan lemak di pinggang. Ya, kita mau belajar masuk surga tapi langsing. Amin, saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan dulu, saudara. Lalu saya akan juga ajarkan begini. Yang ini, saudara, kelelahan. Suka minum gitu ya, minum berlebihan, lalu yang lapar berlebihan ya, ada yang matanya buram, ini ciri-cirinya saudara. Terus paling penting ini saudara, sering kram. Jadi kram itu sudah tanda-tanda saudara. Kedua, kencing berlebihan, jadi malam hari itu kencing 4 kali dalam semalam, itu tanda-tanda. Jadi saudara kalau sudah ada tanda-tanda itu jangan takut, bilang aja Tuhan Yesus tolong saya, nanti saya ajarkan cara makannya. Hindarin yang membuat diabetes, makan jus-jusnya. Contoh, nanti malam akan saya jelaskan, anggur merah 10 biji, isinya resveratrol. Ketika dikunyah seorang laki-laki, maka dia akan buka sumbatan struknya. Yang mengerti katakan amin. Anggur hitam isinya polifenol buat katup jantung, beda banget. Yang anggur hijau isinya juga lecithin. Nah, nanti itu akan belajar nanti malam. Tapi hari ini akan saya ajarkan jus untuk diabetes. Ini tanda-tanda terakhir, saudara. Ya, tapi banyak anak kecil, saya nggak bisa bahas ini, saudara ya. Anda ngerti maksudnya ya? Pokoknya nggak bisa, gitu, ngerti ya? Nggak ngerti? Nggak enak tuh banyak anak kecil-kecil ya. Tadi pagi udah saya ajarin bahasa Mako, masa saya ulang, saudara? Infoteng, ngerti saudara? Masih nggak ngerti, saudara? Nanti kalau ditanyain anak-anakmu itu apa? Roti tawar, gitu aja ya. Pokoknya Anda ngerti gitu loh. Dan ini terjadi, saudara. Padahal gampang ini, saudara. Kasih aja jus buahnya gitu aja ya, langsung bisa gitu lagi saudara. Gampang kok saudara. Saudara mau saya ajarin sekarang atau retreat? Gak mau? Duh, yang mau kok ibu-ibu sih, kenapa sih? Mama-mama semangat ya. Ayo kita belajar ini. Penyebab diabetes. Yang pertama kekurangan tidur. Pastor, saya udah tidur 8 jam tapi lelah, berarti tidurmu tidak berkualitas. Minum segelas susu kalsium sebelum tidur, maka lingkar pinggangmu akan mengecil. Yang kedua, triptofannya akan meningkatkan kualitas tidurmu. Kalau Anda minum susu rendah lemak, tinggi kalsium sebelum tidur, triptofannya akan membuat tidurmu 4 jam, kualitasnya seperti 8 jam. Yang mengerti katakan amin. Kelebihan stres, ya, lalu kurang tindakan, kurang aktivitas. Yang satu maaf, kelebihan berat badan. Lingkar pinggang tidak boleh lebih dari 80 cm kalau wanita. Kalau laki-laki jangan lebih dari 90 cm. Gak usah dipegang, percuma saudara. Sudah dengar aja, nanti berubah ya, nggak apa-apa kok.
tetap masuk surga, saudara ya. Yang terakhir, ya ini, karena makan berlebihan. Saya udah belajar, kemarin saya udah survei semua makanan di sini. Anda memang ke negeri yang luar biasa, saudara. Kayak Kanaan, ya, besar-besar. Maksud saya begini, maaf, saya salah ngomong. Anggurnya bagus. Kemarin saya udah lihat, saya gigit anggurnya. Saya kan chef, saudara, jadi saya tahu. Wah, kualitasnya bagus banget, saudara. Ya, tinggal nanti ternyata kesalahannya Anda cuma di porsinya aja. Kata Yesus, kalau kita makan harus secukupnya. Katakan sebelahmu, secukupnya. Jadi makan nasi ya setengah porsi, jangan setengah magicom, ya. Saudara kadang-kadang salah. Saudara tahu nggak mana? Mana di zaman Israel itu warnanya putih tanpa pengawet, tanpa pewarna. Besok busuk, nggak ada pengawetnya. Tapi Tuhan bilang segomer. Maksudnya apa? Terbatas. Ilmu diabetes ini gampang. Rotinya jangan banyak, cukup saudara. Kalau malam hari, manajemen berbeda-beda. Nanti akan saya ajarkan, ada gizi hamil, ada gizi diet, ada gizi daily harian. Paulus bilang, semua makanan boleh, tapi nggak semua berguna. Ternyata ada makanan yang membuat mata lebih terang, ada makanan yang membuat mata lebih katarak, ada makanan yang bikin lututmu berjalan, ada makanan yang bikin lututmu hancur. Daging, beef, di tempat ini sempurna, tapi hindarin yang di kaldu. Karena ketika daging direbus dalam menjadi kaldu, maka purinmu akan naik dan menjadi asam urat. Kalau lutut kiri sakit, lutut kanan nggak sakit, itu asam urat. Kalau dua-duanya sakit, itu sepupunya, rematik. Beda. Kalau rematik bukan dari salah makan, dari stres. Semangat yang patah, keringkan tulang. Nanti akan saya jelaskan materi ini, supaya saudara mengerti, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan nggak ingin Anda sakit. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Oke, saya akan mulai masuk, saudara. Oke, mie ini boleh saudara, mie ini boleh, tapi cara makannya harus seperti ini, ada lauknya. Di zaman Israel, mana dikasih burung puyuh. Penelitian kami menyatakan bahwa ketika pasien makan karbohidrat dengan protein, maka protein menghambat karbohidrat jadi gula diabetes. Jadi kalau Anda makan seperti ini boleh, karena mie dimakan dengan udang. Udang yang tidak boleh cuma bagian kepalanya, karena bagian kepalanya sumber gliserid. Waktu Tuhan bilang sama Adam, buah dalam taman ini boleh dimakan, dia bilang, yang ini nggak boleh, yang ini boleh. Yang ini bebas, yang ini nggak boleh. Kalau Adam mengikuti batasan Tuhan, kebebasannya selama-lamanya. Saya ajarkan sama saudara hikmat Tuhan, udang boleh dimakan. Apakah dia ada kolesterolnya? Ada, tapi tidak mengganggu kolesterolmu, selama tidak makan kepalanya. Ayam itu sehat, tapi bagian dadanya the best. Nomor 2, pahanya. Tapi kalau bisa, kulitnya jangan dimakan. Tapi ngomong sama pasien tentang kulit, bisa diajak bertengkar sama pasien. Karena kulit segalanya bagi dia. Saya pikir Yesus segalanya, ternyata kulit segalanya. Bingung saya ini. Saya bilang, kulitnya jangan dimakan. Dia bilang, gimana sih yang enak kulitnya kok? Seakan-akan Yesus diambil dari hidupnya, saudara. Padahal cuma kulit, saudara. Leher dan kepala tidak boleh disentuh. Karena sumber kanker. Jangan bilang kok saya belum cancer, saudara ya. Sabar, kan begitu jawabannya, saudara. Saya kalau periksa pasien, lidahnya keluar, lihat matanya. Di sini nih diagnosa toksin. Jadi jangan makan leher dan kepalanya ayam. Yang setuju katakan amin. Aminmu nggak rela. Yang setuju katakan amin. Pak, saya makan kepala ayam ini tujuannya supaya jadi kepala nggak jadi ekor, Pak. Nah itu salah itu. Tanya gembalamu nanti bagaimana. Ya. Kalau semakin rendah, semakin ditinggikan Tuhan. Bukan kepala ayam, saudara. Ini boleh ini ya. Brokoli membuat mie-nya nggak jadi gula. Yang salah itu yang kayak begini nih. Nah ini salah. Saudara mau saya jelaskan sekarang atau pas retreat? Rasanya banyak penyalahgunaan wewenang ini, saudara ya. Oke, saya jelaskan. Waktunya tinggal 6 menit soalnya. Oke, saya jelaskan begini ya. Tangkap baik-baik. Banyak pengajar bilang ini nggak boleh, mie instan. Saya bilang boleh. Ini kita ciptakan memang dari ilmu kami, namanya bioteknologi pangan. Jadi bukan dari gizi. Kalau ahli gizi pasti bilang ini nggak boleh. Kalau kami yang menciptakan pasti kami bilang boleh. Tetapi Anda harus ikut aturan main kami. Ini awalnya diciptakan karena permintaan yang berwenang. Karena ada gempa bumi. Jadi aturan pertama, kalau tidak gempa bumi jangan makan mie instan. Pastor, saya gempa bumi ekonomi, boleh.
Ya, tapi kalau sudah tidak gempa bumi ya tolong ya jangan. Yang kedua aturannya, saya sudah bilang sama orang-orang hebat itu, Pak, ini nggak ada nutrisinya loh. Kalau makan ini nanti nggak bisa pinter loh. Nggak apa-apa, asal hidup. Nah, dengerin saya ya. Jadi kalau Anda makan mie instan ini, Anda tetap hidup, keren, tapi diajak ngomong begini, hah? Hah? Ngerti ya? Jadi ini tidak ada nutrisinya. Kecuali saudara ikut aturan main kami. Kita kasih gambarnya telur. Karena protein menghambat mie jadi diabetes. Katakan sebelum, jangan pakai nasi. Yang ngajari begini siapa coba ini? Ini ada yang bilang Roh Kudus Pak, ngawur itu bukan. Ini kayak eso tadi loh. Ngerti saudara ya? Gambarnya ada sayurnya. Jadi Anda makan ini silakan, tapi ingat paling enggak seminggu sekali. Ya, jangan setiap hari, jangan. Ya. Saya kalau khotbah ini boleh, jemaat biasanya bilang begini, ini pester diurapi Tuhan. Ya. Ya, tapi ingat ya saudara, jangan menyalahgunakan. Ya. Ini boleh, ya. Satu, jangan satu dus begini, satu. Kalau saudara mau dibatasi sekarang, tidak ada orang berani membatasi hidupmu. Karena itu buah-buah roh yang terhebat adalah pengendalian diri. Ini boleh, tapi setahun sekali pas ulang tahun saja. Pester, besok ulang tahunnya teman, pester, besok ulang tahunnya mertua, pester. Nah, nggak bisa saudara. Godaannya sampai akhir zaman ada saudara. Ini boleh, cuma ingat saudara, kalau bisa yang dalamnya isinya daging. Saya tadi sarapan minta yang isinya cheese sama ham. Karena protein menghambat roti jadi diabetes. Roti tidak boleh dimakan bersama nasi. Ada yang makan nasi, pencuci mulutnya pakai roti. Dari mana itu aturannya itu? Di rumah sakit nggak ada itu. Orang sakit habis makan, nih roti buat sikat gigi. Nggak ada saudara. Ngerti ya? Bahkan makan buah setelah makan itu nggak boleh saudara. Lihat ini. Nasi merah, beras merah, jadi gulanya 3 jam lagi. Baru jadi gula. Jadi orang yang makan nasi merah diperiksa, gula darahnya nggak naik. Dia lupa, 3 jam lagi jadi gula. Orang awam bicara soal indeks glikemik, kecepatan jadi gula. Tapi dia lupa, tetap jadi gula. Jadi makan nasi merah tetap jadi gula, tapi 3 jam lagi. Makan buah namanya fruktosa, jadi gula 5 jam. Jadi kalau Anda makan buah jam 9 malam, maka jam 10, jam 11, 12, 1, 2 jadi gula. Waktu Anda tidur nggak pakai gulanya, dirubah jadi trigliserid. Nasi putih jadi gulanya sekarang. Nasi merah jadi gulanya 3 jam lagi. Anda milih mana? Mau diabetes sekarang atau 3 jam lagi? Jadi konsepnya bukan nasinya dan nasi merahnya, tapi penambahan lauknya itu. Ketika kau kasih ikan, maka ikan menghambat nasi jadi diabetes. Mau makan sekarang atau makan nanti. Ketika jumlahnya setengah porsi, maka jadi gula kapanpun tidak lebih dari 100. Mau tepuk tangan buat hikmat Tuhan saudara? Ini the best. Ikan menghambat nasi jadi diabetes. Sayur menghambat nasi jadi diabetes. Jadi jangan makan nasi dan bakmi karena dia apa? Double karbohidrat. Insulin tidak didesain menghancurkan 2 karbohidrat. Ini boleh karena ayam dan nasi. Tapi kalau mau sempurna, nasinya setengah, katakan setengah. Kulitnya dibuang, ini nggak usah amin. Boleh nyoba, boleh enggak, terserah ya. Saya tahu ini sangat sensitivitas ya. Ya saya tahu itu. Ya saya tahu ya. Ini bagus banget karena kentang menghambat daging jadi diabetes. Dagingnya menghambat kentang jadi diabetes. Bahkan sayurnya menyempurnakan itu. Ini contoh mie instan, kalau dikasih sayur, kasih telur. Itu diperbolehkan, tapi kalau tidak gempa bumi jangan makan. Ngerti ya? Sudah ngerti peraturannya tadi ya? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini yang mie rebusnya. Sekalian saya jelaskan ini daripada Anda nyuri-nyuri. Ngerti ya? Ini yang bentuk goreng. Ya ini. Ini familiar di tengah Anda, saya tahu ini ya. Nah ini obatnya. Obatnya. Buncis. Ini isinya asam folat. B9. Dia bikin tulangmu nggak bisa bungkuk. Jadi orang yang minum jus buncis atau makan buncis nggak bisa bungkuk.
dia bisa tegap. Namanya asam folat. Apel isinya polifenol buat jantung. Tapi kalau kedua-duanya di blender bersama, mengaktifkan insulin. Tepung dan telur ketika dikocok-kocok, ditekuk-tekuk, ditarik-tarik jadi bakmi. Tapi tepung dan telur yang sama di mixer, di oven jadi brownies. Pengolahan merubah struktur kimia. Dikunyah dan di blender berbeda. Pak, bisa nggak saya makan apel dan buncis nanti yang blender perut saya? Tidak bisa. Saya kasih contoh. Jangan emosi, saya kasih contoh. Tepung dan telur nggak di mixer, dimasukkan oven, biar oven yang mixer. Jadi apa itu? Anda ngerti maksud saya ya? Gigi punya amilase. Ketika apel dikunyah, maka yang terjadi adalah polifenol buat jantung. Tapi ketika dimasukkan tanpa menyentuh gigi di blender, maka yang bekerja di sakarasa. Ini perbedaan-perbedaan. Jadi saudara harus ngerti. Yang kedua, nggak tahu ini di negara Anda ini ada nggak? Ada nggak ini? Ini the best. The best ini. Ini dipotong jadi dua. Pare ini dipotong jadi dua, dibuang bijinya di blender, hepatitismu hilang, sembuh. Lalu diabetesmu sembuh. Tapi saya kasih tips satu ya, nggak usah didoakan, tetap pahit ini ya, tetap pahit ini. Saya udah coba saudara, dalam nama Yesus tetap pahit saudara. Tapi yang hebat, diabetesmu sembuh. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara? Ini penciptanya Yesus saudara. Saudara harus aktifkan Yesus dalam hidupmu. Ikan menyembuhkan saudara ya. Bawang merah. Nanti ada baca sendiri ya di Bilangan 11 ayat 5. Saudara terkejut, kenapa Israel tidak ada diabetes? Kenapa Yesus tidak pernah menyembuhkan diabetes? Bilangan 11 ayat 5. Dia bilang begini, aku teringat akan bawang merah, bawang putih, semangka, melon, ikan yang dimakan di Mesir. Jadi orang Israel itu tinggal di Mesir, tapi gaya makannya nggak seperti orang Mesir. Tuhan taruh engkau di negeri ini, tapi asalmu dari surga. Yang setuju katakan amin. Bukan cara bicaramu yang seperti surga, tapi cara makanmu juga sesuai surga. Maka suasana surga itu akan pindah ke bumi dan Anda diberkati Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Ini yang paling penting, saudara. Waktu saya habis, singkat cerita ini terakhir. Kalau Anda lari atau berjalan cepat, jadi nggak usah lari. Kalau yang sudah umur, jalan cepat. Jalan cepat, bukan jalan cepat. Dalam 10 menit, gula darahmu turun. Pastor, saya udah di mall jalan-jalan setiap hari. Mall belum buka, saya ada. Mall tutup, saya belum pulang. Kenapa saya masih diabetes? Ya karena di mall. Setengah meter minum, setengah meter makan. Jadi harus jalan-jalan di luar. Ngerti ya? 10 menit setiap hari gula darahmu turun. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Hari ini yang dipelajari nggak banyak, tapi cukup membuat Anda menjadi maksimal setelah disembuhkan Tuhan. Yang pertama, jangan makan double karbohidrat. Bakmi, roti dipisah, roti dan nasi dipisah. Jadi boleh makan roti, nanti malam kalau mau makan roti, tolong yang pagi ini kentang, gitu aja ya. Diatur sendiri, sehingga Anda diberkati Tuhan. Setiap karbohidrat harus ada lauknya. Ya, kita berdoa. Taruh tanganmu di dadamu, supaya ada kesembuhan hari ini. Siapapun penyakitmu, siapapun masalahmu, saudara akan disembuhkan Tuhan.